Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu. Penyertaan-Mu. Pertolongan-Mu. Dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 26 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Jemaat dikasih Tuhan, siapa tidak kenal Daud? Seorang yang luar biasa. Dia seorang raja Israel yang kedua. Nah, tetapi lebih daripada itu, dia seorang yang begitu mengenal Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, begitu percaya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, Daud ini mengandalkan Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat ini bahwa Daud sendiri merasa bahwa dia sudah hidup dalam ketulusan, dia percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Jadi percayanya sungguh-sungguh. Tetapi perhatikan di ayat kedua. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi sekalipun Daud merasa sudah melakukan semua dengan baik. Dia merasa bahwa dia sudah hidup dalam ketulusan. Dia percaya kepada Tuhan dengan tanpa ragu. Artinya dengan segenap hatinya. Dia tetap berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Jemaat dikasih Tuhan. Tidak sesimpel yang kita baca ayat ini di ayat 2 ini. Ujilah aku. Dengan apa ujian? Ya, ujian itu dengan banyak cara. Ya, di antara yang namanya ujian itu biasanya dengan masalah tentunya. Kita tahu ya, dengan datangnya masalah dalam hidup kita. Itu akan memunculkan sifat asli seseorang. Ya, ketika menghadapi masalah sebagaimana dihadapi, mungkin masalahnya besar, berat. Nah, itu akan memunculkan manusia seperti apakah orang itu. Artinya apa? Apakah dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ataukah dia jadi orang-orang yang akhirnya ketika dapat masalah, dia akhirnya lupa dengan Tuhan. Nah, jadi masalah bisa dipakai Tuhan untuk menguji seseorang. Keadaan yang terjadi itu juga bisa dipakai untuk menguji akan hati seseorang. Bukan hanya itu, kekayaan, kedudukan itu juga bisa dipakai Tuhan untuk menguji hati dan batin seseorang. Kadang-kadang karena masalah orang diuji, dia masih ingat Tuhan. Tetapi ketika dia diuji dengan tiba-tiba dia dipercaya
ya, dipromosikan, dia punya kedudukan yang tinggi. Bagaimana sikap hatinya? Demikian juga ketika dia tiba-tiba diberkati Tuhan luar biasa, ya katakanlah jadi orang yang sangat kaya, hartanya melimpah. Apakah dia juga masih ingat Tuhan? Masihkah dia berani merendahkan diri di hadapan Tuhan? Seperti ketika orang itu tidak punya apa-apa. Ya, seperti ketika orang sudah putus asa, nggak punya pengharapan menurut pikirannya sendiri, dan akhirnya datang kepada Tuhan. Nah, dengan berkat, dengan kedudukan, dengan kekuasaan, itu pun bisa dipakai untuk menguji hati seseorang. Tapi juga bisa dengan masalah, sakit penyakit, problem kehidupan, apapun itu. Nah, intinya ketika diizinkannya hal-hal itu terjadi, baik masalah, pergumulan, atau bahkan berkat yang melimpah, ya, kedudukan yang tinggi, dan sebagainya, apapun itu. Nah, itu bagian dari ujian yang diizinkan Tuhan untuk melihat seberapa hati kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ingat, iman diuji dari hati kita, bukan hanya ucapan kita, bukan hanya tindakan kita, tapi terutama hati kita. Tuhan selalu menguji hati, Tuhan selalu melihat hati. Ya, orang bisa berpura-pura manis, orang bisa berkata-kata indah, tetapi hati dilihat Tuhan. Orang bisa saja berpenampilan di luarnya luar biasa. Oh, dia orang yang hebat sekali mungkin dalam setiap tindakan dan perilakunya. Tetapi ada kalanya Tuhan menguji dengan masalah-masalah. Apakah dia masih teguh? Apakah dia masih kokoh berdiri? Ataukah dia mulai lemah? Ataukah dia mulai putus asa? Atau dia mulai cari kambing hitam? Menyalahkan si A, si B, gara-gara ini, gara-gara keadaan ini, gara-gara si itu sih, dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik. Kadang diizinkan Tuhan masalah datang dalam hidup kita. Tetapi percayalah, itu tidak akan mendatangkan kehancuran. Selama kita memiliki sudut pandang yang benar tentang Tuhan. Selama kita percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu. Seperti yang dikatakan Daud ini. Percaya dengan segenap hati. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya semua tetap dalam kendali Tuhan. Dan tidak ada perkara yang melebihi batas kekuatan kita. Tuhan akan beri kekuatan. Tuhan beri jalan keluar. Sehingga kita pasti bisa menanggungnya. Dan kita pasti berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan, disadarkan Tuhan. Seringkali Tuhan kami merasa kami sudah beriman. Kami merasa kami sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kami hidup dalam ketulusan. Kami melakukan segala sesuatu dengan baik. Tetapi kami belajar dari Daud. Uji hati kami Tuhan. Dan ketika ujian datang Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap Tuhan tidak goyah. Kami tetap percaya kepadamu. Kami tidak mau masalah pergumulan apapun yang diizinkan terjadi membuat kami jadi lemah. Kami juga tidak mau setiap berkat, kekayaan ataupun kedudukan yang diberikan itu membuat kami jadi lupa dengan Tuhan. Biarlah apapun keadaan kami mau selalu percaya dan ingat akan Engkau. Dan kami mau Tuhan menyandarkan diri kami dan menaruh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.